Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara telah menyanyikan pujian ini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kiranya ini tulus keluar dari hati kita yang mengenal Allah, bahwa kita ingin melakukan apa yang Tuhan ingini. Walaupun itu berat, saudara harus siap. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Allah. Dan kami percaya bahwa Allah yang hadir di dalam hidup kami akan melindungi kami seturut dengan disiplin yang kami terapkan bagi diri kami. Terima kasih, biarlah Engkau pimpin acara selanjutnya dari ibadah pada sore ini di tempat ini, supaya kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan ini, memenuhi ruangan kami, ruangan hati kami. Dan urapan Allah turun atas hamba-Mu, biarlah berita firman dan segala persiapannya dikuduskan oleh Tuhan. Mulut dan bibir hamba-Mu Engkau kuduskan, dan isi hati Allah yang boleh tiba kepada umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore ini di tempat ini. Kami sambut berkat firman Allah dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih worship team yang luar biasa. Ya, saya terkagum, musisinya ada yang wanita, saudara, luar biasa. Haleluya. Ya, ini adalah kali pertama, bukannya virus COVID. Dari pagi jam 4 sudah bangun melayani baptisan dan terus sampai sekarang, belum pulang, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan baik bagi kita. Saya memperkenalkan diri lebih dulu, namanya sudah ada di situ ya. Saya kenal dengan Ibu Grace ini senior saya, saudara, dengan Pak Lukas juga. Kalau yang lain baru kenal, saudara ya. Terima kasih buat kepercayaannya, saya boleh melayani di tengah-tengah saudara, ditugaskan oleh Badan Pengurus Daerah. Kalau ditugaskan saya harus siap, saudara. Enggak boleh nolak, nanti di SP. Apalagi dengan Pak Lukas, saudara ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Samuel Handrinata, berumah tangga, kurang lebih sudah tahun 95, berapa jadinya ya? Ya, 27 tahun ya, dikaruniai 3 anak, ya sudah beranjak muda-mudi, yang besar usianya akan 26 tahun nanti karena dia lahir tahun 96. Lalu yang kedua lahir tahun 98, berarti usianya 24 tahun ya, betul ya. Lalu yang ketiga akan 22 tahun pada Natal tahun ini, saudara, persis tanggal 25. Semuanya wanita, jadi saya ganteng sendiri. Saya nggak ada lawan, kata orang Maluku, saudara. Saya melayani, dipercayakan Tuhan di sebuah gereja ya dekat pantai sih, saudara. Ya, tapi tidak menjorok ke laut. Gedungnya, ya di deretan bank sana, saudara, ya di GSJA, harus pakai GSJA-nya, saudara. GSJA Charismatic Worship Service, yang saya beri nama Peniel Fluid. Tahu Peniel? Seringkali jemaat salah nyebutnya, termasuk istri saya juga. Dia sebutnya Penil, saya bilang bukan Penil, bacanya Peniel. Karena L itu Allah, jadi wajah Allah, saudara. Ya, terima kasih, cukup lama juga saya menggembalakan. Ya, ini tahun ke-20 ya Grace ya. Ibu Grace ini tahu, saudara. Sebelum Grace masuk situ, suaminya situ, saya di situ tuh, saudara. Di Eklesia. Jadi saya ditempatkan meneruskan Pendeta Pithen Malangkai sebagai caretaker, lalu saya dipercayakan. Jadi kalau ingat ini tanggal-tanggal begini nih, saudara, acara Jumat Agung Pasca gitu ya. Saya nggak akan lupa karena saya didorong gitu ya, dilepas sendiri untuk melayani orang, anak Tuhan yang saya nggak kenal gitu loh. Terus suruh pimpin perjamuan lagi, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, that's okay karena ya Tuhan tolong saya karena sudah biasa juga melayani. Jadi Tuhan pimpin, dan itulah awal mula saya mendarat di Fluid dan akhirnya dipercayakan untuk menggembalakan dari tahun 2002, bulan Agustus tanggal 17 tepat.
serah terimanya tanggal 18 Agustus. Pak Pit Malangka ini masih omnya Ibu Grace, saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan, cukup lama ini pelayanannya, kayaknya perlu diganti orang kayaknya. Nah ini kan tepat ya, hari ini akan ada pergantian ya, akan ada pelantikan Bro Charlie ya, karena baru menikah ya. Bro Charlie untuk jadi gembala dan kiranya semua jemaat pengurus di tempat ini mendukung. Amin. Jadi saya coba bergumul karena ini ada 3 event yang luar biasa ya. Pasca, lalu juga pelantikan, lalu ada firman yang harus pas juga karena timingnya, waktunya hanya diberi 30 menit. Saya biasanya 3 jam sih. Saudara sanggup gak 3 jam? Saya dipecat sama Pak Lukas nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tema yang saya berikan bisa ditampilkan. Saya tinggalnya di Gading Serpong, saudara, jadi cukup jauh kalau ke sini langsung. Jadi saya tadi nginep di gereja, ngasok gitu loh saudara. Mau tidur nggak bisa tidur juga saudara. Kepercayaan yang jangan disalahgunakan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Ini yang harus kita tahu. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Katakan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti kita harus menyembah dan melayani Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan hari raya yang kita peringati, Yesus mati pada 3 hari kemarin ya diperingatinya. Lalu hari ini kita memperingati kebangkitannya, tadi sudah ditayangkan cuplikan daripada sebuah video. Memang secara kontemporer sekarang ini sedang berkembang isu bahwa ada kubur Yesus. Atau bahkan ada yang mengisukan di dalam kubur itu yang katanya kosong, di belakang itu ada kerangka jenazah saudara. Ini menarik saudara. Ya, mungkin sebagian belum tahu, tapi itu yang isu ini. Tapi kalau saya mau mengatakan isu itu mah sudah basi saudara. Karena pada waktu zaman Yesus pun sudah diisukan ketika Yesus ada di kubur. Ya, terjadi narasi manipulasi yang saudara bisa baca dalam kitab Injil. Tapi saya tidak mau fokus ke sana. Yang saya inginkan saudara fokus adalah bahwa Yesus mati dan bangkit itu dengan tujuan supaya tujuan Allah tercapai. Di mana saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam tujuan Allah. Di mana sampai nanti kita dipanggil pulang atau sebelum kita meninggal kalau Yesus sudah datang misalnya besok gitu ya saudara. Ya kita tetap bertahan dalam iman. Menyembah, melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan kita berdoa secara pribadi atau secara komunal, berkomunikasi kepada Allah, membaca, merenungkan dan mempraktekkan firman Allah, lalu kita melayani sesama kita, melayani di gereja, melayani di luar, lalu kita memuji dan menyanjung Allah bukan hanya di gereja tetapi di rumah, ibu-ibu yang lagi masak bisa memuji sambil masak. Itu membuat masakannya jadi enak saudara walaupun kurang garam begitu ya. Bapak-bapak yang sambil mengendarai kendaraan tetap bisa memuji menyembah Allah walaupun matanya enggak ditutup. Hanya guru sekolah minggu yang mengajarkan bahwa kalau berdoa memuji Tuhan matanya ditutup. Tapi hari ini kita belajar Allah enggak dibatasi dengan hal itu. Ada amin. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Tuhan menolong kita untuk bisa bersekutu dengan Dia. Kita memperhatikan sesama, kita berkorban, memberi bantuan kepada mereka. Ya, kami waktu Jumat Agung mengadakan aksi kasih ke sebuah panti asuhan yang 3 tahun lalu kalau tidak salah kami pernah ke situ. Ya, Katolik sih, tetapi luar biasa saudara dan mereka menyambut dan kita membagikan berkat karena pandemi jadi nggak ada acara. Hanya bagi, doakan, pulang. Tapi kita mau tujuannya kita melayani, menolong sesama, kita memperkenalkan Yesus juga kepada yang lain. Ada amin. Dan semua yang kita lakukan itu saya mau mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kita lakukan jika itu kita lakukan dengan hati yang tulus,
dengan hati yang menyembah Allah, hati yang penuh kasih, saudara yang dikasihi Tuhan, dan tertuju kepada Allah, bukan cari nama, maka saudara yang dikasihi Tuhan itu merupakan sebuah pelayanan kepada Allah. Katakan pelayanan kepada Allah. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang akhirnya memanipulasi orang yang dibantu demi untuk namanya. Di-share ke YouTube supaya ratingnya tinggi. Ketika bagi lalu klik gitu kan ya. Saya mau mengatakan mohon maaf, itu namanya kita tidak memanusiakan orang. Mohon maaf. Dan itu kita jadikan dia hanya objek. Padahal Tuhan memandang setiap jiwa adalah subjek. Ada amin. Jadi jika kita lakukan dengan tulus, maka itu akan menjadi sebuah pelayanan kita kepada Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mati dan bangkit buat menyelamatkan kita. Maka kita perlu menyadari kematian dan kebangkitannya menjadi sebuah paket lengkap di mana dia berkorban dan korbannya memuliakan Bapa di surga. Jadi tidak ada korban yang lengkap selain korban Yesus. Karena dia mati tapi dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit sia-sia iman kita. Makanya saya katakan ini tidak dipisahkan, tidak boleh dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. 5:20 jamnya. Saya berjalan terus nih, waktu mepet saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mempercayakan semua itu untuk dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Allah sedang dan terus mencari orang-orang yang dapat dipercayainya untuk melanjutkan tugas-tugas, melanjutkan tujuan-tujuan yang telah dibangun oleh Yesus. Semenjak ia ada di dalam dunia, datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat dipercaya, yang setia dengan tanggung jawabnya, yang dipercayakan segala karunia dan talenta, mereka itulah yang sedang dicari sampai hari ini oleh Tuhan. Katakan amin. Dan bisa mengatakan, itulah saya. Bisa mengatakan, saya enggak dengar suaranya. Itulah saya yang dicari Tuhan. Jangan kita bilang, itu bapak gua aja dah. Itu semua kita dicari Tuhan untuk jadi orang yang bisa dipercaya untuk melayani jiwa-jiwa. Amin. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ada saja orang yang sedang ada dalam kondisi ini, saudara. Di depan gak nyala ya. Oke, mereka yang tidak tahu mau melayani apa, mereka yang mungkin capek di dalam melayani. Ada di sini yang capek melayani, sudah sekian tahun gitu kan ya. Ada yang jadi jenuh di dalam melayani jiwa-jiwa. Ada yang akhirnya patah semangat untuk melayani jiwa-jiwa karena tidak dapat perhatian. Saya mau kasih tahu, kalau kita melayani lalu orang yang kita layani tidak berterima kasih pada kita, jangan marah. Kasih tahu sebelahnya, jangan marah. Karena apa? Besar pahalamu di surga. Katakan yes. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tulus. Kemarin ada jemaat yang telepon saya konseling. Saya ada melayani, doain orang begitu ya. Salah gak ya? Kalau saya berharap bahwa kalau dia berubah misalnya dari susah lalu dia berhasil dapat uang, dia bagi saya kek gitu loh. Tapi jangan geleng-geleng kepala dulu nih saudara. Saya mau mengatakan ini anak bagus. Kenapa? Karena dia jujur tentang apa yang dihadapinya. Saya mengatakan bahwa belajar untuk kita tulus dalam melayani. Tidak usah berharap nanti you kecewa, saya bilang. Layani saja, soal berkat itu dari Tuhan. Kalau dia mau kasih puji Tuhan, dia nggak kasih, jangan disumpahin. Ada amin. Layani dengan tulus, nggak dikasih ya puji Tuhan. Malah itu besar upahnya, ya kan? Kadang kita sebagai manusia, sebagai orang timur, suka ingin, lu udah gue layanin terima kasih kayak gitu, terima kasih aja enggak gitu ya. Apa ada seperti ini? Sehingga kadang dengan seperti itu kita jadi patah semangat. Hati-hati dengan hal ini. Ada amin. Tuhan sedang mencari dan Allah mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Apa yang kita lakukan jika kita ada dalam posisi ini? Kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan, pelayanan apa, patah semangat, jenuh, begitu ya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita ada dalam posisi ini? Saya mau memberi tips pada saudara dan ini sebenarnya pengantar aja saudara. Ada 2 ayat yang akan menolong kita. Dalam Roma 12 ayat 11,
Ini mungkin bisa menjadi obat bagi kita. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Lalu 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan apa? Jadi kalau kita ingat ayat ini, ketika kita jenuh, ketika kita lelah, kita hilang semangat, enggak dapat dukungan. Kalau jadi gembala enggak dapat dukungan, neraka ya. Mohon maaf saya mengatakan neraka itu saudara, karena dia akan berjuang sendiri, berat saudara. Ketika saya dipercaya masuk ke CWS Peniel saudara, CWS Gloria dulu namanya, karena ada toko Gloria di situ saudara. Jemaat udah pengen kabur tuh Grace. Sebagian anak muda hilang, pemusiknya nggak ada. Kondisi seperti itu saudara, lalu kalau orang keuangan ya lihat. Pemasukannya segini, nggak bisa bayar. Untuk bayar listrik aja ngos-ngosan saudara. Jemaat seperti itu akhirnya saya dipercaya, lalu saya kumpulin pionir-pionir, artinya orang-orang yang memang punya hati, mereka yang suka berdoa, mereka yang mau melayani. Ada 4 orang saudara. Saya bilang saya nggak bisa kembanginnya di gereja. Kalau saya sendirian, ayo kerja sama-sama. Nggak usah pikirin, saya nggak dibayar nggak apa-apa, tapi jangan kunci kaki saya di gereja. Artinya apa? Biar saya dapat makan di luar, karena kan saya mesti hidupin keluarga saya. Jangan kunci kaki saya harus melayani, tapi sonder gaji. Iya sonder gaji sih sonder gaji, tetapi kan kita butuh hidup, kira-kira begitu ya. Jadi saya komit, nggak usah bayar saya akan melayani, pokoknya nih gereja akan maju. Karena dari pusat itu sudah bilang, ya sudah kayak anak burung Raja Wali. Digoncang, hidup, mau mati, kayak Kopassus gitu saudara. Saya senang dengan tantangan itu. Saya bilang saya siap, yuk gimana, mau apa enggak begitu. Emang ada sih dorongan dari pusat, kalau kurang minta. Saya bilang saya enggak mau, saya paling bukan tipe orang yang mau minta bantuan. Yuk gimana, saya juga katanya kita, oke kita sama-sama majuin. Dan puji Tuhan saudara, terjadi kegerakan yang luar biasa. Dari berapa puluh orang terus naik saudara. Sampai hari ini pandemi kita berusaha untuk mempertahankan jiwa dulu, mengembalikan itu lebih susah daripada memulai saudara. Tapi Tuhan tolong. Ya, saya bertepatan dengan nanti pelantikan, saya mau pesan pada Bro Charlie ya. Berusaha untuk sama-sama dengan diaken atau apa sih namanya di sini? Diaken sama ya kayak CWS ya. First among equal. CWS terkenal dengan idiom itu, first among equal. Jadi satu di antara yang setara. Kamu memang bisa ambil keputusan, kayak saya gitu ya. Nah, saya mau kasih tips bahwa ketika saya melayani di Pluit, kendali keuangan memang di saya. Saat itu dari pusat lalu saya tarik supaya kita yang kontrol sendiri. Karena repot, saudara ganti diaken, minta tanda tangan, ntar lama begitu ya. Udah akhirnya udah kita aja dah kita bisa dipercaya gitu kan ya saudara. Jadi sama-sama kembangkan apa yang bisa kita kembangkan sama-sama, pasti gereja ini maju. Amin. Rendahkan hati, mau ditegur, mau dikoreksi. Itu yang penting saudara. Jadi agar semangat kita melayani, ingat ayat-ayat ini. Melayani adalah sebuah kepercayaan dari Allah. Katakan amin. Jadi ketika kita dipercaya untuk melayani, bukan hanya di gereja tapi di luar, itu berarti Allah percaya kita. Kepercayaan itu saya mau mengatakan mahal sekali harganya. Sangat-sangat bernilai, tidak bisa diukur dengan materi atau uang. Karena tidak mudah seorang mendapatkan kepercayaan dari seseorang atau dari orang tertentu, apalagi dari Tuhan. Yes, Bro Cari coba ingat ini. Kepercayaan yang diberikan itu sangat mahal dan jangan disalahgunakan. Seorang teman tidak akan gampang mempercayakan sesuatu kepada temannya yang lain, kecuali kepada sahabatnya yang terdekat. Jadi kalau BPD berdasarkan apa sih Pak Wong,
semangat kesatuan dari gereja ini meminta Charlie gitu kan ya, untuk meneruskan penggembalaan di sini setelah caretakernya adalah Ibu Grace. Maka jangan sia-siakan kepercayaan itu. Jangan disalahgunakan. Mereka adalah sahabat terdekat. Enggak cocok belajar untuk bisa membangun kepercayaan, tapi jangan diojok-ojok juga, kasihan. Apalagi badannya masih kecil. Karena di luar banyak teman makan teman. Yes. Enggak usah terjadi kompetisi untuk merebut tahta penggembalaan. Kalau direbut saya tinggalin loh saudara. Udah siapa yang mau ayo ambil aja gitu loh. Kalau saya mah tipenya begitu, Grace tahu lah. Dari dulu jadi senat ya Grace. Saudara yang dikasih Tuhan perlu bayar harga. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan, kita harus siap bayar harga. Berlelah, malam-malam ditelepon jemaat. Lagi enak-enak tidur, diminta tolong. Kalau Charlie nanti jadi gembala, mau gak lu? Mau ya? Nih dengerin nih. Dengerin. Saya jam 9 malam ditelepon. Pak Sam, ini ada jiwa nih. Dia minta, mohon maaf, sembayangannya diangkat. Hati-hati dengan hal ini saudara. Saya tutup ya. Karena bisa bahaya dengan yang lain. Walaupun kita tahu lah, kita latar belakang sebagian besar seperti itu. Oke, jam 9 malam saudara. Lagi enak-enak mau tidur tuh ya. Kalau sekarang capek baong, jam 9 tidur saya. Ya saudara, akhirnya pergi, kita buang saudara. Bebas, dia bilang jadi enaknya legaan rumahnya katanya. Ya bersyukur sama Tuhan, jadi harus siap. Saya pernah diteleponin salah satu orang dulu jemaat sih, rumahnya jauh saudara, Citramaja. Tahu Citramaja? Jam 12 malam ditelepon, Pak Sam tolong, ini suami saya kerasukan. Wah, jam 12 malam saya pikir nih bercanda nih orang nih. Udah mau tidur saudara. Saya udah matiin handphone kan, udah gak ada sinyal lagi tuh. Kayak gini kan mati nih handphone. Handphone istri saya bunyi. Dia terima. Sana. Ya udah yuk temenin, pergi ngantuk-ngantuk pergi saudara. Sampai jam 4 pagi gak tidur saudara. Pulang ke rumah, perjalanan tuh 1,5 jam, pulang pergi 3 jam. Untuk melayani satu orang. Tuhan tolong saudara, hari ini balik lagi tuh ke gereja. Jadi ketika Allah mempercayakan, mari kita bayar harga. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang penting yang harus ada pada kita, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 28 ayat yang ke-20 mengatakan kepada kita, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Berkat jangan konotasinya duit ya, jangan konotasinya cien. Berkat itu bisa kekuatan ketika kita lemah. Kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Tetapi ketika kita dipercaya, kita pasti lolos. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mempercayai kita untuk melayani. Pasti ada insentifnya. Walaupun Allah nggak email ke kita loh, poin reward kamu segini ya. Nggak tahu kita, nggak ada di chatting gitu kan ya. Tapi dengan iman kita percaya, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi setia karena Dia sudah percaya. Ketika Allah mempercayai kita melayani, mari kita lakukan dengan bersyukur karena Dia akan menguatkan kita. Saya bisa bertahan sampai hari ini karena kekuatan dari Allah. Ya kadang-kadang jemaat kan banyak nuntut ya ke gembala. Tapi tahu gak kesusahan gembala, kelelahan gembala, gak bisa ngomong ke jemaat. Kalau ngomong diomongin lagi. Jadi kita ini seperti silent people. Kepada Allah aja kita kuat. Dipercaya ya sudah hubungannya dengan Allah, karena kita ini hamba, hambanya Tuhan. Maka bos saya siapa? Bos kita siapa? Tuhan. Jadi jemaat bukan bosnya saya. Jadi nggak boleh ngatur, kira-kira begitu. Bosnya Tuhan, Tuhan yang ngatur.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita menilai kepercayaan yang diberikan pada kita itu akan menunjukkan sangat memengaruhi cara kita di dalam bersikap, bertindak, mengerjakan kepercayaan itu. Kalau Tuhan mempercayakan tugas bagi kita, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan sebuah pelayanan, kita jangan mengecewakannya. Ini yang paling penting, jangan mengecewakan Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercayai, tidak mengecewakan pribadi yang mempercayainya. Amin. Amin. Demikian para pelayan di tempat ini. Artinya saudara melayani bukan karena ditunjuk, tapi Tuhan yang memilih saudara, mempercayakan itu pada saudara, maka saudara harus menjadi orang yang tidak boleh mengecewakan Tuhan. Sakit sedikit datang kecuali COVID. Zaman sekarang begitu ya pergumulan hamba Tuhan ya. Demi kebersamaan. Kan banyak yang protes tuh, ini Bapak Pendeta gak mau layanin saya telepon, saya sakit, batuk-batuk, tenggorokan kering, kepala sakit, minta tolong didoain, gak mau datang. Kenapa? Takut COVID. Bukan gak boleh datang, aturan pemerintah gitu. Kalau kita datang, kita sih mau datang ngelayanin doa gitu ya. Habis itu kita bawa virusnya sebarin ke kalian, mau gak? Kan gak mau saudara, ya kita layanin pakai Zoom aja atau pakai chatting aja, video call. Kan Tuhan gak dibatasi jarak dan waktu. Ada amin? Itu sih pembenaran aja. Ketika kita dipercayakan, jangan mengecewakan. Amin. Nah, ketika dikatakan sini kata-kata pelayan di sini itu bukan hanya untuk pendeta dan penginjil loh, tapi untuk saudara juga. Yes, untuk saudara. Tentu kita tidak mau mengecewakan pribadi yang mempercayai kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada Allah. Amin. Itu 1 Timotius 1 ayat 3 ya. Baca yuk sama-sama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan apa? Penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang baca sendiri. 1 Timotius 3. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang yang salah satunya adalah mempunyai nama baik, dapat dipercaya. Suami dari satu istri. Saya nggak tahu kenapa nggak ada istri dari satu suami gitu. Memang Alkitab ini tulis patriarkalnya tinggi sekali saudara zaman Israel. Mau protes? Protes saja sama orang Israel. Jangan sama saya, tapi begitulah. Ya bukan berarti wanita nggak boleh memimpin. Konteksnya harus kita pelajari. Nah, dalam hal ini marilah memperlengkapi diri. Bro Charlie nanti memperlengkapi diri, memenuhi tuntutan Allah. Diaken juga seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa bekerja sama, itu tandanya ada yang masalah. Maka kita harus perbaiki diri supaya jadi teamwork yang solid. Amin. Tidak ada yang sempurna. Betul apa betul? Maka jangan sombong, maka saling melengkapi. Jangan kita pakai kesalahan, kekurangan untuk menyerang. Enggak boleh. Gereja ini adalah gereja Tuhan. Maka supaya berkembang, satukan hati. Saya punya banyak kekurangan. Mereka juga banyak kekurangan. Tapi kami jadi tim solid. Roh Kudus bekerja. Amin. Tuhan akan tolong. Ini yang penting. Terus berjuang memberi yang terbaik. Rela mengorbankan sesuatu waktu, tenaga, materi yang bagi Dia yang telah mempercayakan kita. Itulah cara kita untuk yang namanya tidak mengecewakan yang mempercayai. Selanjutnya saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua ketika kita dipercayakan Tuhan sebuah pelayanan, kita harus ingat siapa kita. Yang pertama jangan mengecewakan yang mempercayakan, yang kedua ingat siapa kita. Keluaran 18 ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Apa yang dicatat? Cakap takut akan Allah, benci kepada pengejaran suap. Tahu diri siapa kita, ya. Jangan motivasi kita dikotori.
Sebuah jabatan bisa memperlihatkan karakter kita yang sesungguhnya. Kalau ayat ini, cari mereka yang tidak kejar suap, cari mereka yang tidak cari hal-hal yang tidak benar gitu loh. Materi-materi demi materi, jadi kejar jabatan begitu ya. Ya puji nama Tuhan lah, bukan karena saya mampu punya sesuatu yang lebih begitu ya. Tidak, tapi memang saya menjaga diri supaya motivasi saya tetap kudus. Saya hanya berpatokan begini. Tuhan yang mengangkat saya, dia pasti bertanggung jawab. Sampai hari ini saya melayani dari masa remaja, dari remaja lah saya sudah melayani. Saya lihat apa yang saya korbankan dibalas Tuhan. Saudara tahu anak-anak saya kuliahnya di mana? Di Universitas Pelita Harapan, UPH, uang papa habis. Lalu satu lagi di mana? Prasetya Mulia. Anak saya yang ketiga kuliah kedokteran di UPH. Uang papa habis. Anak yang pertama sebenarnya dia pengen jadi dokter, tapi karena dia mikirin duit bapaknya, enggak jadi berani saudara. Baru dia ngomong belakangan ini. Dia bilang syukurlah dari keluarga kita ada juga yang mau jadi dokter. Tahu biayanya jadi dokter? Sampai selesai 700 juta. Dari mana ciennya? Ya kan? Kita hamba Tuhan terbatas. Saya tidak pernah nuntut gaji. Seberapa yang dikasih, bahkan dulu kan saya di awal udah bilang, enggak usah kasih enggak apa-apa. Karena kita niat, saya tahu Tuhan pasti bertanggung jawab. Sampai hari ini Tuhan tolong, 2 lulus, yang satu lagi koas, masih ada 2,5 tahun lagi, kira-kira 3 tahun lah begitu ya. Ya bisa dihitung duitnya, tapi semua anugerah Tuhan. Anak-anak saya sampai bilang begini loh, yang kedua, yang ke satu karena udah lulus kan, dia bilang, papi mah gak bisa masuk hitungan. Tahu maksudnya? Penerimaan segini mana bisa menghidupin kita ini katanya. Kalau kita bisa ada seperti ini, kasih karunia Allah. Saya bersyukur mereka bisa ngomong gitu, artinya mereka melihat bahwa Tuhan bekerja. Anak-anak saya dapat beasiswa semua. Mau anak-anaknya jadi punya beasiswa? Jadi pendeta lah. Izin ya, sonder gaji, ya kan, banyak dapatnya, sabetannya tuh banyak saudara, disabet sana, sabet sini gitu loh, artinya ngomongin sana, ngomongin sini, itu udah jadi makanan harian, tapi kita telan semua karena Tuhan yang beri kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang penting saudara, lalu ayat yang berikutnya, 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita harus setia sampai akhir, amin. Enggak mogok di tengah jalan, ini saya mesti bertobat nih. Iya Pak Wong tahulah, bukan maunya saya juga sih. Saudara yang dikasih Tuhan, Grace juga tahu ya Grace ya, udah banyak ya Grace ya. Itu tipe saya sih, kalau udahlah, kayaknya harus fight. Enggak bongkok di perempatan, di pertengahan, tapi selesai sampai garis akhir. Karena Tuhan menuntaskannya. Saya komit 3 tahun ini biar selesai, habis itu cari orang lain lagi. Ini saya ngomong di sini aja, enggak apa-apa, suruh siapin saudara. Ya kita harus melayani Tuhan, pekerjaan Dia yang mengutus kita selagi hari siang, selagi ada kesempatan, selagi masih siang, akan datang malam kita tidak bisa kerja lagi, ya tubuh sudah layu begitu kan ya. Maka selagi kita kuat, mari kita bekerja. Jangan tunggu nanti, tunggu kalau anak-anak saya sudah besar, enggak. Dari sekarang anak-anak muda, ayo persiapkan diri, melayani Tuhan, karena melayani itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak boleh kita salah gunakan. Charlie mau jadi gembala berapa tahun? Apa sampai Tuhan datang? Lu belajar dari saya, ntar deh gue ceritain pahitnya. Ya saya berharap semua adalah panggilan Tuhan. Saya jadi gembala bukan karena pilihan saya. Saya ketika masuk CWS ditarik sama Pak Suandoko. Ditawarin, kamu mau jadi gembala, mau di misi atau mau jadi di sekolah di guru. Saya jujur saudara,
Saya katakan kalau dari list karunia, yang dominan saya ngajar. Tapi bukan berarti saya nggak jadi gembala, itu listing kedua. Listing yang paling kuat adalah nabi, saudara, kenabian. Waktu saya masuk Pluit banyak mujizat terjadi. Tuhan sertai, karena memang doa saya sih. Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak mampu apa, sertai saya dengan tanda ajaib. Banyak, saudara. Jadi ada yang telinganya nggak dengar, budek, ketika didoain dia bilang, push, kayak suara, bisa dengar lagi. Ada seorang anak yang, mohon maaf, usianya mungkin SD kelas 1 kali ya. Wanita, katanya, mohon maaf nih ya, vaginanya tertutup. Orang tuanya cerita, kita doakan. Doa biasa aja saudara, nggak ada yang tumbang-tumbang, enggak. Gitu kan ya. Lalu diaken saya bilang, Bu cek, Bapak cek. Suaminya itu sempat jual narkoba demi untuk pengobatan. Dicek, dibawa sama diaken saya, dibiayain ke rumah sakit Harapan Kita. Dan kebetulan sebelum didoakan, salah satu jemaat kami, istri dari diaken itu, yang udah lanjut juga umurnya, dia lihat benar katanya gitu. Lalu diperiksa dokter, dokter bilang apa ketika ini? Kok bapak ibu jorok bener sih? Kenapa banyak darah di celananya katanya. Ketika diperiksa, ternyata Tuhan buka. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Jadi sesuai dengan hati kita tahu keterbatasan, Tuhan percaya, Tuhan pasti sertai. Markus bilang, kalau kita melayani, menginjil, memberitakan, tanda-tanda ajaib menyertai. Ya masih banyak lah, gak usah cerita, nanti jadi sombong bahaya. Tadi ada yang moto gak bilang-bilang gitu, kalau moto kan saya action dikit gitu. Orang ganteng kayak gini gitu kan. Saingannya sama Hyucin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang penting. Jadi kita harus dapat dipercaya. Amin. Jangan mengecewakan Tuhan yang mempercayakan kita. Yang kedua, tahu diri siapa kita. Kita terbatas, bergantung sama Tuhan. Banyak berdoa, banyak merapatkan diri menjadi sebuah tim yang solid dengan diaken. Jangan diabaikan, jangan tahu diri gitu loh. Kita terbatas, kerjasama. Yang tua kita hormati. Diaken saya dulu tua-tua saudara, saya baru 35 tahun. Mereka sudah di atas saya gitu kan ya. Saya menyerahkan diri untuk diketokin sama mereka. Ikut tapi semangatnya luar biasa, Tuhan pasti berkati gereja ini. Amin. Ya Tuhan berkati, Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan akan pimpin di dalam pelantikan gembala yang berikutnya. Yuk kita berdoa lebih dulu, bangkit berdiri, nanti saya serahkan pada Pendeta Wong. Ini ada apa, sarungnya nanti ganti aja Wong, karena nggak pakai ini. Yuk kita berdoa lebih dulu yuk. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa ketika kami melayani berarti Tuhan percaya pada kami. Kami terbatas, kami perlu tahu diri siapa kami dan kami perlu bergantung pada Tuhan yang mempercayakannya dan kami akan melakukan sesuatu yang tidak mengecewakan Allah. Kami akan tingkatkan kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan agar kami semakin indah di hadapan Tuhan. Engkau tolong gereja ini ketika sebentar akan ada acara pelantikan gembala, kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir dan biarlah Charlie dan didukung dengan istri dan para diaken boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan sehingga akan nampak kemajuan-kemajuan yang ada. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah. Haleluya. Amin.